Saya teringat dengan ini Ustaz, yang kalau di pelajaran-pelajaran di madrasah atau di sekolah ya, kita kadang-kadang belajar tajwid, makhraj gitu ya, terus juga lagam gitu. Apa itu ada ini nggak Ustaz? Ada efeknya terhadap pemaknaan, efek terhadap kejiwaan atau efek itu? Bahasa bahasa yang Hmm. digunakan oleh Al-Quran itu adalah bahasa Arab ya. Oh iya, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan. Arab ya. Sebenarnya kami turunkan dia Quran yang berbahasa Arab ya. Artinya begini bahwa saya ingin sampaikan juga sebelum itu tadi bahwa realitas yang turun itu adalah realitas yang bersambung ya, seperti cahaya. Hmm. Cahaya itu datang dari sumber cahaya dan kemudian turun bertingkat-tingkat ya, dengan kualitas yang intensitas yang berbeda. Padahal cahaya itu satu sebenarnya. Ya, cuman intensitasnya yang kemudian berbeda. Hmm. Semakin dekat dengan sumber cahaya semakin luar biasa, tapi semakin jauh semakin dia agak redup. Demikian Al-Quran ini. Dia realitas yang terus tersambung. Jadi walaupun di hadapan kita ini mushaf Hmm. yang dicetak, tapi hakikatnya itu adalah realitas yang tersambung pada realitas yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala atau yang muncul dari diri Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Qur'an ini diturunkan dalam berbahasa Arab, tentu saja kita mempelajari teknik ya dalam Hmm. membaca yang benar ya. Karena karakteristik bahasa Arab ini kesalahan dalam pengucapan huruf saja akan menyebabkan kemudian makna yang berbeda. Oh iya. Eh, apa? eh, ada banyak sekali misalnya ya. Kita lidah kita termasuk lidah yang halus ya, sehingga orang mudah, kecuali mungkin beberapa huruf yang seringkali keliru orang Indonesia untuk mengucapkannya, antara sin dengan shin misalnya ya, Hmm. itu sering kali di antara ini. Jadi kita dilatih sejak kecil untuk mengucapkannya ya, apalagi mungkin termasuk budaya di Sunda kan misalnya, zai itu susah diucapkan zai dengan Iya. ini. Nah, Cek. C, C misalnya, ija, Iya. bukan ida ya. Nah, jadi ini yang kemudian kita dilatih sejak kecil untuk bisa membaca dengan benar ya. Dan itu sesuatu yang baik ya, karena dengan sejak dini kita terlatih, tentu kemudian itu menjadi malakah pada diri Hmm. kita. Malakah itu artinya dia kemudian betul-betul terserap pada diri kita sehingga kita dengan mudah melafazkannya tanpa kekeliruan gitu ya. Hmm. Karena memang ada kadang-kadang, dan bahasa Arab juga dalam hadis disebutkan bahwa Rasulullah mengatakan bahwa lughatul Arab itu lughatul dot ya gitu. Artinya dia bahasa yang tidak mudah untuk diucapkan. Apalagi misalnya kalau kita dengar misalnya orang-orang yang orang-orang mohon maaf Chinese misalnya ya, akan sangat kesulitan untuk mengucapkan dalam bahasa Arab, walaupun banyak orang-orang Chinese yang bisa bahasa Arab ya, tapi melatih lidahnya itu menjadi sesuatu yang tidak mudah. Kita termasuk yang bersyukur bahwa masyarakat Indonesia, Malaysia itu termasuk lidah yang mudah dalam membaca atau berbahasa Arab ya. Nah, karena itu kita dilatih panjang dan pendeknya ya. Baik itu makhrajul huruf, kemudian membaca mad ya, baca kemudian panjang dan pendek dari ayat yang kita baca misalnya ya. Karena itu kan satu tentu punya makna ya, dua yang kemudian bahwa dia ada mizannya, ada Hmm. timbangannya masing-masing ya dari setiap huruf yang dibaca tersebut. Nah ini kita dilatih untuk menjadi malakah dalam membaca Al-Quran. Yang kedua kita dilatih juga untuk memang dekat dengan Al-Quran sejak kecil ya. Gitu. Walaupun mungkin dahulu di masa saya mempelajari Al-Quran itu dengan satu perjuangan yang perlu perlu effort yang besar ya. Karena yang mengajar Al-Quran itu biasanya satu persatu anak
disuruh di depan dia, dan sementara dia membawa Widih ya. kemudian Al-Quran misalnya ya, gitu. Jadi kalau kita salah baca sedikit saja itu udah kita akan merasakan sakit ya karena pukulannya. Itu menegangkan. Nah, tapi sekarang kan orang dengan ditemukannya Iqra misalnya ya, Ya. bagaimana kemudian anak-anak itu dengan menyenangkan membaca Al-Quran ini. Nah, ini penting sekali ya, bahwa bagaimana menumbuhkan cinta kita kepada Al-Quran itu ya. Jadi bukan kekhawatiran atau ketakutan, tapi keinginan untuk kita selalu bersama dengan Al-Quran. Ini yang luar biasa. Kita melihat bagaimana orang-orang, para ulama misalnya tidak pernah lepas dari Al-Quran itu ya. Walaupun mereka hafal Al-Quran, tapi selalu bersama dengan Al-Quran. Al-Quran itu menjadi teman. Kalau kita sudah menjadikan Al-Quran itu sebagai teman kita di dunia, maka di alam barzah nanti Al-Quran lah yang akan menemani kita.